Hello Nikers, oke, hari ini aku akan berbagi mengenai fondasi digital marketing ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih sekarang di gambar ada anak kecil ngeliatin tangga lagi naik ini. Jadi betul sekali seperti gambar ini ya. Jadi fondasi itu harus dibikin ya kuat gitu kan, dan kita perlu naik satu persatu. Kalau fondasinya nggak bagus ya nanti harus dibongkar dan bikin lagi. Terus kalau nanti krisis datang ya yang dites adalah fondasinya itu. Jadi makanya di dalam dunia digital marketing itu bikin fondasi awal itu penting. Nanti di video berikutnya mungkin saya akan berbagikan fondasi apa aja sih yang dibutuhkan di dalam digital marketing. Namun kalau dilihat dari video ini, kita lihat ya ada anak kecil, ada tangga kecil. Jadi setiap langkah itu penting ya. Setiap langkah itu perlu kita melangkah naik ya, bukan turun. Nah, udah gitu kita perlu yang namanya melangkah gitu, bukan hanya diam saja. Kita perlu mulai dan sempurnakan. Kadang-kadang naik ke langkah yang kedua, langkah yang ketiga, atau tangga yang kedua atau tangga yang ketiga, kita bingung di situ. Ya nggak apa-apa, nanti ada yang bantuin, nanti cari pertolongan supaya kita bisa naik tangga berikutnya. Oke, jadi fondasi digital marketing itu seperti apa? Kita itu perlu tahu yang namanya tujuannya, seperti building ya, apa namanya, bangunan kalau dibangun pasti kan ada tujuannya, nggak mungkin dia nggak ada tujuannya gitu. Nah jadi pahami dulu ya tujuannya ini ya, ini tolong dimengerti. Digital branding ya tujuannya adalah untuk dikenal oleh orang ya, dikenal oleh orang, dan juga untuk diingat oleh orang ya. Nah, digital marketing tujuannya adalah untuk mendatangkan atau menjangkau yang namanya audience ya. Udah gitu dari audience dia masukin data berupa email atau berupa nomor WhatsApp dia, nomor handphone. Nah, itu jadi lead. Nah, setelah dia udah kita dapat emailnya, dapat WhatsApp-nya gitu ya, kita bicara sama mereka, akhirnya mereka jadi customer. Nah, setelah mereka jadi customer, kita tawarin lagi bulan depan atau 2 bulan lagi, atau juga minggu itu juga dengan offer yang menarik, akhirnya mereka repeat customer. Nah, setelah mereka repeat orderan di tempat kita, ya, kita bikin mereka juga, ayo dong kasih tahu teman-temannya, nanti dapat lagi namanya mungkin ya referral free, akhirnya dia menjadi influencer customer. Itu bisa terjadi, bisa juga mungkin dengan cara yang lain ya, bikin konten yang bagus supaya customer ini sebarin ke teman-temannya. Oke, di sini juga saya akan bagikan ya bedanya digital branding dan digital marketing. Ya, kalau teman-teman melihat brand yang namanya Nike, kalau di luar negeri ya, kalau di Indonesia mungkin brand Indomie gitu ya, kita lihat mereka itu aktivitasnya tidak pernah jualan, mereka hanya branding. Mereka hanya memberikan audiens tahu bahwa mereka hadir, ada produknya yang baru, mereka launching produk yang baru di sana, tapi mereka tidak berjualan. Nggak mungkin kan di dalam Instagramnya Indomie ada beli 3 dapat 2 gitu, beli mie goreng 3 dapat 2 gitu kan. Tapi di Instagramnya Indomaret mungkin. Jadi si Indomie punya Instagram, dia itu melakukan digital branding, namun Indomaret punya Instagram, dia melakukan digital marketing karena tujuannya berbeda-beda. Seperti juga Nike melakukan Instagramnya, Nike melakukan digital branding, dia tidak jualan, tidak ada garage sale atau ada diskon, tapi mungkin di Sport Station punya Instagram ada diskonnya. Jadi makanya ini beda karena tujuannya berbeda. Nah, kita lakukan itu semua. Kenapa? Karena waktu kita masuk ke dunia digital, kita tuh ketemu dengan banyak orang, siapa aja kita bisa ketemu, termasuk juga keluarga kita ya, bisa juga ketemu sama teman kita, bisa juga ketemu sama orang baru. Yang paling potensi adalah orang baru. Jadi waktu kita lakukan digital branding, digital marketing, kita sebenarnya lagi bikin yang namanya kolam kita. Jadi sebesar apa kalau kita mau bikin di Facebook, sebesar apa kalau kita mau bikin di Instagram, itu tergantung dengan kita sendiri. Bagaimana kita mau beraktivitas, berkreativitas di dunia digital, di website, di YouTube, ya. Jadi itu tergantung dengan kita sendiri menciptakan kolam yang besar.
Karena kita nggak pernah tahu waktu kita kasih satu produk yang ada diskonnya, ya, karena orang Indonesia itu bukan nggak kenal nggak sayang. Kalau udah mau marketing di Indonesia nggak diskon nggak sayang. Jadi bisa aja offernya kita itu yang diskon tadi langsung dimakan oleh iklan itu. Bisa juga itu keluarga, bisa itu teman, bisa juga itu orang baru. Jadi ini teman-teman yang saya mau share hari ini. Closingnya saya adalah ini, saya akan balik ke sini ya, karena kemarin saya baru ngobrol juga sama pengusaha online bisnis yang sudah lama sekali melakukan online bisnis dan penjualannya luar biasa sekali, dan dia baru sadar bedanya digital branding sama digital marketing. Kalau digital branding, kita itu bikin branding untuk bisnis itu atau brandnya kita itu sampai ke generasi berikutnya. Tapi kalau digital marketing, dia hanya jualan, mungkin omsetnya dan pemasukan income-nya itu hanya untuk generasi ini saja. Nanti berikutnya tidak perlu, karena kenapa? Tidak perlu ada yang ingat, tidak perlu ada yang ketahui, tidak perlu ada yang kenal dengan merek tersebut. Jadi kalau Anda ingin bangun sebuah bisnis yang bisa diberikan kepada anak atau cucu, Anda butuh digital branding. Kalau Anda hanya ingin bangun untuk generasi Anda saja, income-nya cukup, Anda butuh digital marketing saja. Oke, sampai di sini sharingnya saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam Nikers, naik terus!